Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Semoga kamu semua dalam keadaan yang sehat, selalu lancar rezeki dan diberikan kebahagiaan. Oke, kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 ini, memang di sisi yang lain ada sesuatu yang membahagiakan, ada sesuatu yang positif, akan tetapi daripada sisi yang lain ada juga hal-hal yang harus kamu waspadai atau kamu tingkatkan rasa kehati-hatian yang ada di dalam diri kamu. Sekarang kita bahas dari hal yang negatif terlebih dahulu supaya bisa menjadi suatu bentuk rasa kewaspadaan yang ada di dalam diri kamu, zodiak Capricorn. Nah, hal yang negatif yang kamu dapatkan di hari Jumat ini adalah daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Artinya apa? Sepertinya semakin ke sini konflik dengan pasangan sepertinya masih belum menemukan titik temu ataupun jalan keluar daripada penyelesaian permasalahan yang sudah terjadi di beberapa hari yang lalu. Artinya apa? Artinya, masalah antara diri kamu dengan pasangan kamu itu mengendap dan terlalu berlarut-larut. Dan ketika permasalahan ini terlalu berlarut-larut, tentunya hal ini membuat kamu dalam situasi yang terkekang, dalam situasi yang kurang nyaman, dalam situasi yang kamu itu merasa nggak enak. Mau begini salah, begitu salah, dan semuanya jadi serba salah. Sehingga hal ini bisa dikatakan cukup mempengaruhi dampak secara emosi dan secara mental yang ada di dalam diri kamu, zodiak Capricorn. Nah, seharusnya yang harus kamu pahami adalah di dalam hubungan asmara, ketika sudah mulai menampakkan situasi seperti ini, kamu harus punya rasa tanggung jawab yang besar, terutama terhadap diri kamu sendiri. Kenapa? Karena yang pertama, di dalam sebuah kehidupan tentunya kamu itu bertanggung jawab untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Nah, di sini kamu harus segera menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara kamu supaya tidak berlarut-larut dan semakin mendalam mempengaruhi diri kamu secara keseluruhan. Jadi hal ini adalah hal yang harus kamu waspadai dan harus berhati-hati di dalam urusan hubungan asmara kamu. Kemudian di sisi yang lain, di sini ada kartu Four of Wands, artinya memang di hari Jumat ini kamu cukup dikelilingi oleh segala sesuatu yang sifatnya materi. Artinya apa? Artinya secara rezeki bisa dikatakan hari Jumat ini cukup lancar, cukup stabil, tidak terlalu ada hal-hal yang memprihatinkan daripada kondisi keuangan kamu. Begitu juga dengan urusan usaha maupun urusan pekerjaan. Di hari Jumat ini selain kamu ngerasa kalau hari Jumat adalah sebuah hari yang pendek, di mana untuk urusan pekerjaan maupun urusan usaha sepertinya di hari ini tidak terlalu ada banyak hambatan yang menghambat kamu dari berbagai sisi aspek pekerjaan maupun usaha kamu, sehingga daripada pekerjaan, daripada usaha sebanding lurus dengan penghasilan. Artinya kondisi keuangan alhamdulillah puji Tuhan di hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 masih berada di dalam situasi yang cukup stabil sebanding lurus dengan pekerjaan ataupun usaha kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Magician dan kemudian di sini ada kartu The Strength. Yang harus kamu ketahui adalah kamu ada banyak keajaiban yang akan kamu temui di beberapa hari ke depan. Nah, beberapa hari ke depan itu setidaknya sampai dengan hari Minggu nanti. Sepertinya keajaiban yang cukup mencolok adalah daripada kondisi keuangan kamu. Seperti yang sudah saya katakan beberapa hari yang lalu. Sepertinya dalam kondisi keuangan kamu akan ada beberapa rezeki-rezeki yang memang arahnya tidak kamu duga-duga. Yang memang arahnya tidak kamu sangka-sangka. Dan ini harus kamu syukuri karena apa? Di tengah krisis finansial yang saat ini melanda kamu, ketiban rezeki yang tidak terduga ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi daripada sisi finansial,
Sepertinya di beberapa hari ke depan dimulai dari hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020 nanti, sepertinya akan ada penambahan-penambahan rezeki yang sepertinya harus kamu syukuri. Nah, rezeki ini sifatnya sangat kompleks ya. Jadi rezeki ini bisa bersifat materi maupun bisa bersifat non material, tetapi di sini lebih terfokuskan diri kamu adalah rezeki yang sifatnya materi, mungkin berupa uang, berupa harta dan sebagainya. Jadi kamu harus siap-siap di beberapa hari ke depan akan ada rezeki-rezeki yang memang sifatnya tidak terduga sebelumnya. Kemudian di urusan yang lainnya, entah itu untuk urusan pekerjaan, entah itu untuk urusan usaha, di sini kamu memegang kendali penuh atas kehidupan kamu. Artinya apa? Artinya di dalam pekerjaan, di dalam usaha, kamu jangan pernah membiarkan diri kamu menjadi korban atas ketidakadilan yang ada di dalam pekerjaan ataupun ada di usaha kamu. Nah, ketika kamu menjadi korban atas ketidakadilan di dalam pekerjaan kamu, menjadi korban atas ketidakadilan di dalam usaha kamu, sehingga kamu terlalu pasrah dengan keadaan yang saat ini terjadi. Nah, ketika kamu terlalu pasrah dengan keadaan yang saat ini terjadi, kamu sebenarnya punya sebuah potensi yang luar biasa. Tetapi karena kamu terlalu pasrah dengan keadaan yang saat ini terjadi, maka potensi kamu itu cenderung tertutupi. Dan hal ini yang menjadi salah satu penghambat kenapa kok kamu itu nggak maju-maju. Kenapa kok kamu ini seakan-akan jalan di tempat, kok kamu seakan-akan stuck di sini. Maka dari itu, satu lagi yang harus saya katakan, kamu memegang kendali penuh atas kehidupan kamu. Jadi ketika ada sebuah ketidakadilan, harus dilawan. Harus dilawan, harus disingkirkan, harus dibantai. Karena apa? Karena ini yang mengganggu kamu, ini yang menghambat kamu, ini yang mempengaruhi langkah kamu, kenapa kamu kok nggak maju-maju. Kenapa kamu kok berada di jalan di tempat, kenapa kok kamu stuck di sini. Jadi hal-hal yang menghambat kamu ini seharusnya bisa kamu singkirkan. Dan harus segera kamu singkirkan. Kemudian daripada sisi yang lain, hubungan asmara kamu sebenarnya walaupun nampak baik, walaupun nampak romantis, tetapi sebenarnya di bawahnya itu ada beban yang cukup berat. Bebannya apa? Tuntutan-tuntutan daripada pasangan kamu ini cukup mempengaruhi daripada pikiran kamu, sehingga kamu agak sedikit dalam tanda kutip merasa tertekan daripada kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan hal ini harus segera kamu antisipasi supaya apa? Tekanan itu tidak semakin besar, karena kalau semakin besar tekanan, tentunya nanti kamu di dalam melangkah akan merasa terbebani. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Kemudian setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Pack of Wands dan kemudian di sini ada kartu Five of Cups. Artinya apa? Artinya memang di dalam zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020, setiap keputusan, setiap pilihan yang kamu ambil tentunya itu mengandung sebuah resiko. Dan kamu paham terhadap hal itu. Kamu paham ketika ada sebuah masalah, kamu memutuskan masalah itu untuk diselesaikan, tentunya akan ada dampak-dampak yang lainnya. Dan ketika kamu mengambil sebuah keputusan, tentunya itu akan mengandung sebuah resiko. Tetapi di sini kamu harus tetap menjalani keputusan pilihan kamu dan resiko yang terjadi terhadap keputusan kamu. Itu karena apa? Karena di sini itu sebagai sebuah proses. Sebuah proses untuk penyelesaian masalah kamu, sebuah proses untuk mendewasakan kamu secara pemikiran. Dan memang ketika ada sebuah kegagalan di dalam penyelesaian masalah, kamu akan mengalami sebuah kemajuan, bukan kemunduran. Karena apa? Karena ketika ada sebuah kegagalan yang baru saja kamu alami daripada masalah kamu, itu kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki lagi. Dan kamu harus berpikir seperti itu. Artinya apa? Masalah yang saat ini belum terselesaikan, berarti memang Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini lebih baik lagi. Dan memang masalah itu cuma tinggal dua sebenarnya. Masalah di dalam keluarga maupun masalah di dalam hubungan asmara dengan pasangan kamu. Kalau untuk masalah usaha, masalah bisnis, masalah pekerjaan, dan masalah kondisi keuangan, di sini walaupun kamu menopang sendirian, kamu masih cukup bisa survive daripada urusan finansial kamu. Karena apa? Kamu sangat pandai sekali dalam manajemen keuangan. Pandai sekali di dalam bekerja, pandai sekali di dalam berwirausaha ataupun berbisnis. Akan tetapi kalau masalah hubungan asmara, masalah perasaan, masalah mentalitas, di sini kamu yang agak cukup rapuh. Jadi hal ini
yang masih menjadi suatu persoalan yang besar yang kamu alami, terutama di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 ini. Dan hal ini harus segera bisa kamu selesaikan segera. Nggak usah terburu-buru, pelan-pelan saja. Setiap keputusan, setiap pilihan harus dipikirkan secara berulang-ulang. Supaya apa? Untuk meminimalkan yang namanya kesalahan. Dan ingat, masalah ketika gagal kamu selesaikan, itu bukan suatu kemunduran, tetapi itu adalah suatu kesempatan untuk bisa lebih baik lagi di dalam menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Dan satu lagi, ini adalah sebuah proses pendewasaan yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi jalani, hadapi, terima, selesaikan, dan semangat. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The High Priestess dan kemudian di sini ada kartu Eight of Wands. Yang di sini artinya apa? Yang di sini buat kamu yang punya zodiak Aries, yang harus kamu pahami adalah kamu punya hak atas diri kamu sendiri untuk memilih jalan kehidupan kamu. Artinya apa? Di hari Jumat ini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Aries, kamu tidak ingin diatur-atur oleh siapapun. Kamu tidak ingin dikekang oleh siapapun. Seperti seekor kambing yang dimana kamu nggak mau diikat di pohon, nggak mau diikat di tiang. Artinya apa? Artinya kamu menginginkan sebuah kebebasan. Dan di sini memang daripada sisi hubungan asmara, walaupun kamu agak sedikit merasa terkekang dengan pasangan kamu, tetapi di sini kamu selalu berusaha untuk meminta kepada pasangan kamu kalau kamu itu selalu diberi ruang. Kamu selalu diberi kebebasan. Karena apa? Aries memang tipikal orang yang bisa menjaga kepercayaan. Tipikal orang yang bisa menjaga kesetiaan. Tipikal orang yang bisa menjaga komitmen. Sehingga Aries tidak terlalu suka ketika ada sebuah hubungan asmara yang sifatnya mengikat, yang sifatnya mengekang. Mengekang boleh, tapi ketika terlalu berlebihan, maka hal itu malah akan menjadi suatu hambatan bagi kamu yang punya zodiak Aries. Hambatan di dalam bekerja, harapan hambatan di dalam mencari nafkah dan sebagainya. Karena apa? Sejatinya Aries ini adalah sebuah zodiak yang sangat merindukan sebuah kebebasan. Ketika Aries ini ada sebuah kebebasan, ada sebuah kemerdekaan, di situ dia akan mendapatkan hal-hal yang positif yang banyak lagi di dalam kehidupannya. Dan di hari Jumat ini yang paling terpenting adalah Aries mendambakan sebuah kebebasan. Ketika Aries ada sebuah kebebasan, maka urusan pekerjaan, urusan usaha, dan untuk urusan rezeki, urusan keuangan yang sifatnya materi, di sini tidak ada terlalu gangguan jika diberikan sebuah kebebasan. Dan di dalam hubungan asmara bisa dikatakan Aries ini juga punya sisi yang sangat luar biasa. Walaupun dia diberikan kebebasan, dia masih tetap bisa yang namanya menjaga hubungan asmara itu agar tetap kondusif kondisinya. Jadi ini hal yang sangat luar biasa sekali, cukup positif banget buat kamu yang punya zodiak Aries, terutama di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu zodiak yang mendambakan kebebasan Aries. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Di sini ada kartu Five of Cups dan kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini yang pertama adalah kamu harus melepaskan beban yang selama ini menghambat kamu. Artinya apa? Dari sisi keuangan memang tidak terlalu ada masalah di hari Jumat ini. Artinya sisi keuangan kamu masih berada dalam kondisi yang cukup bagus. Sisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup lancar, cukup stabil, cukup bisa memenuhi kebutuhan kamu. Dan juga cukup bisa memenuhi beberapa keinginan-keinginan yang kamu inginkan. Jadi bisa dikatakan sampai dengan hari Minggu nanti, kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup stabil. Kemudian di sisi pekerjaan juga memang ada beberapa hal, ada beberapa tekanan yang ini akan saya bahas lebih rinci lagi. Oke, di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan usaha, yang pertama kamu harus melepaskan beban yang menghambat kamu untuk menyelesaikan pekerjaan kamu. Kenapa sih kok pekerjaan kamu sepertinya ada beberapa pekerjaan yang nggak kelar-kelar, ada beberapa pekerjaan yang nggak selesai-selesai, karena apa? Karena kamu masih menyimpan beban yang cukup berat di dalam pekerjaan kamu, sehingga apa yang kamu kerjakan itu seakan-akan malah menjadi beban. Nah, kamu berusaha untuk membuat teman-teman kerja kamu itu ngerti kondisi kamu, tetapi itu sia-sia. Karena apa? Karena teman-teman kerja kamu nggak peduli dengan kamu. Maka dari ini kamu harus bisa menyelesaikan pekerjaan kamu sendirian. Toh juga percuma mengharapkan bantuan daripada teman kamu. Kamu mungkin ketika teman kamu ada masalah, teman kamu ada hambatan di dalam bekerja,
kamu dengan sukarela membantu mereka. Tetapi ketika kamu itu berada di dalam suatu hambatan, teman kamu itu satu pun nggak ada yang mau mendekat sama kamu. Dan hal ini harus bisa kamu waspadai. Dan nggak apa-apa sih sebenarnya menyelesaikan pekerjaan kamu sendirian. Karena apa? Pekerjaan ini kan tanggung jawab secara individu. Sekalipun itu ada yang membantu, itu adalah sebuah keterbukaan daripada hati nurani masing-masing. Tetapi di sini yang pertama, kamu jangan membebani diri ketika ada hambatan di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Intinya, pekerjaan kamu itu adalah suatu tanggung jawab kamu yang harus bisa kamu selesaikan. Gak usah berusaha membuat orang lain itu mengerti tentang kondisi kamu. Ketika kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu, ya udah selesaikan saja. Syukuri kemudian selesaikan. Itu yang paling penting di dalam urusan pekerjaan kamu ataupun di dalam urusan usaha kamu. Kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, sih sebenarnya seperti waktu habis subuh ya, berada dalam kondisi yang sejuk, berada dalam kondisi yang tenang, berada dalam kondisi yang damai, sehingga tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius di dalam hubungan asmara kamu. Karena apa? Karena di sini sepertinya untuk masalah hubungan asmara antara diri kamu dengan pasangan kamu berada di dalam fase yang cukup menyejukkan satu sama lain. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sebelahnya ada kartu Six of Pentacles. Yang di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu harus lebih meningkatkan sisi sedekah kamu. Mumpung ini adalah hari Jumat di tanggal 21 Agustus tahun 2020, ayo Gemini bersedekah berapapun yang kamu mau, berapapun yang kamu ikhlas. Karena apa? Dengan sedekah maka akan menciptakan percikan-percikan kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Kenapa? Karena kamu itu butuh yang namanya sebuah kebahagiaan untuk melupakan, untuk melepaskan, untuk menyelesaikan beban-beban masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan bagaimana caranya untuk kamu bisa bahagia? Salah satu caranya adalah dengan kamu bersedekah. Kenapa? Dengan bersedekah kamu akan menjadi bahagia, menjadi diri kamu sendiri. Nah, bahagia itu memang harus dicari dan diciptakan. Kalau kamu tidak menemukan kebahagiaan itu, maka kebahagiaan itu harus bisa kamu ciptakan. Salah satunya dengan bersedekah. Terutama ini hari Jumat, hari yang penuh rahmat, hari yang penuh dengan barokah, yang seharusnya kamu bisa menciptakan kebahagiaan di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian untuk masalah pekerjaan dan masalah usaha, di sini sebenarnya memang ada beberapa hal yang cukup menyita pikiran kamu. Ada beberapa hal yang cukup menguras pikiran kamu. Karena apa? Karena sepertinya urusan pekerjaan dan urusan usaha agak sedikit deadlock. Deadlock itu artinya kamu belum menemukan jalan keluar daripada masalah yang kamu hadapi. Begitu pula dengan kondisi hubungan asmara kamu. Untuk hubungan asmara, urusan pekerjaan dan urusan usaha sepertinya di sini dalam kondisi yang mandek, dalam kondisi yang macet. Dan ketika dalam kondisi yang mandek, dalam kondisi yang deadlock seperti ini, kamu harus mencari jalan keluar daripada permasalahan yang kamu hadapi di dalam dua hal tadi. Masalah pekerjaan, masalah usaha, dan masalah hubungan asmara. Jadi jangan sampai masalah ini terus-menerus menekan kamu, terus-menerus membebani kamu. Walaupun di dalam sisi keuangan tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Karena apa? Sampai dengan hari Jumat ini, kondisi keuangan kamu bisa dikatakan tergolong cukup, tergolong stabil, tergolong lancar untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu. Dan ingat, ketika kondisi keuangan kamu lancar seperti saat ini, untuk mendapatkan kebahagiaan adalah jangan lupa untuk bersedekah. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sini ada kartu Six of Cup, yang di sini artinya apa? Yang di sini yang pertama adalah kamu harus percaya terhadap dirimu sendiri. Seperti seorang anak kecil itu loh, dia itu percaya terhadap dirinya sendiri. Ketika kamu itu percaya terhadap dirinya sendiri, kamu harus menyadari apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Di hari Jumat ini kamu harus bisa meningkatkan sebuah rasa percaya diri yang ada di dalam kehidupan kamu. Ingat, usia kamu sudah dewasa, dan kamu harus bisa bertanggung jawab terhadap segala bentuk pilihan yang ada di dalam kehidupan kamu. Pilihan di dalam pekerjaan kamu, pilihan di dalam usaha kamu, pilihan di dalam hubungan asmara kamu, dan pilihan-pilihan yang lainnya. Artinya apa? Semakin dewasa kamu, tentunya rasa tanggung jawab itu harus semakin ditingkatkan. Itu yang paling penting
terutama di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 ini. Karena apa? Karena sepertinya di hari Jumat ini kamu agak sedikit krisis percaya diri. Kamu kurang yakin dengan apa yang kamu putuskan. Karena apa? Kamu terlalu banyak pertimbangan. Yang kedua, masih ada sebuah prasangka negatif yang ada di dalam hati kecil kamu. Sehingga ketika kamu ingin membuat keputusan, wah ini lakukan nggak ya, ini lakukan nggak ya, ini lakukan nggak ya. Seakan-akan banyak sekali pertimbangan yang menghambat kamu untuk membuat sebuah keputusan. Dan yang ketiga, kamu terlalu berhati-hati. Ketika kamu terlalu berhati-hati, terkadang malah di sini kamu merasa tersakiti. Karena apa? Karena kamu nggak langsung segera action. Kamu sudah punya rencananya, sudah punya planningnya, tetapi kamu nggak realisasikan gitu loh. Jadi rencana yang kamu buat itu hanya sebuah kesia-siaan belakang. Oleh karena itu harus kamu yakini bahwa di hari Jumat ini kamu harus percaya diri. Kamu harus bertanggung jawab dengan segala bentuk pilihan atas kehidupan kamu. Jadi usahakan setiap keputusan pertimbangkan boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Lebih baik langsung call to action. Langsung lakukan, resikonya diambil, nggak usah terlalu takut di dalam melangkah. Termasuk di dalam urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan usaha, ataupun untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan kamu. Kalau kamu nggak segera call to action, maka ya kamu akan seperti ini terus. Nah, pertanyaannya adalah, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu dalam kondisi yang seperti ini terus? Maka dari itu usahakan untuk segera melakukan action atas apa yang menjadi rencana kamu. Jangan pernah ada prasangka negatif, jangan ada sebuah ketakutan, jangan ada kecemasan. Kamu harus life must go on. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Knight of Swords dan di sebelahnya ada kartu The Temperance. Artinya apa? Artinya memang di beberapa hari yang lalu dan memang seperti biasanya di malam Jumat dan di hari Jumat, Leo selalu tidak lepas dari yang namanya sebuah masalah, tidak lepas dari yang namanya sebuah kesalahan. Tetapi ingat, ketika kamu melakukan kesalahan, maka apa yang harus kamu lakukan? Harus cepat menyadari masalah apa yang terjadi. Dan ketika kamu sudah menyadari masalah apa yang terjadi, maka masalah itu harusnya bisa diperbaiki. Jangan sampai masalah itu berlarut-larut terlalu dalam, berlarut-larut terlalu lama. Karena apa? Kalau masalah itu terlalu berlarut-larut, ya maka nanti kamu akan kebingungan sendiri. Kamu akan gedambikan sendiri, kamu akan lari sana lari sini tanpa arah. Karena apa? Karena masalah yang berlarut-larut malah akan menciptakan sebuah sumber permasalahan yang baru. Oleh karena itu yang pertama adalah kamu jangan terlalu kasihan sama diri kamu sendiri. Leo itu kan strong, Leo itu kan kuat. Jadi ketika ada masalah, seharusnya langsung dihadapi, seharusnya langsung diselesaikan. Supaya apa? Supaya bisa lebih cepat untuk memperbaiki, supaya bisa lebih cepat untuk menyelesaikan. Jadi masalah itu jangan terlalu ditunda-tunda. Ingat ya, itu yang harus kamu lakukan, terutama di hari Jumat, tanggal 21 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua, kamu jangan terlalu menyalahkan keadaan. Masalah ini karena gini. Percuma kamu menyalahkan keadaan pun, masalah ini sudah terjadi. Maka dari itu nggak ada pilihan lain, kecuali kamu harus cepat sadar, cepat menyadari, cepat memperbaiki, dan cepat menyelesaikan. Itu adalah pilihan yang paling top. Karena apa? Karena kamu menyalahkan keadaan pun juga percuma. Menyalahkan orang lain apalagi. Karena apa? Karena kehidupan kamu adalah tanggung jawab kamu. Sekarang kamu harus fokus pada apa yang bisa kamu lakukan. Dan fokus itu adalah fokus memperbaiki dan fokus menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu jalani. Oke? Pokoknya kamu harus tetap yakin bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, masalah itu masalah apa sih, Bang? Yang pertama, masalah dalam pekerjaan kamu. Masalah di pekerjaan kamu ini sepertinya punya suatu urgensi yang cukup penting. Karena apa? Ketika ada sebuah masalah di dalam pekerjaan kamu, di sini semuanya akan terdampak. Karena apa? Masalah pekerjaan kamu selain menjadi salah satu sumber penghasilan utama kamu, tetapi di situ adalah 90% kehidupan kamu adalah di tempat kerja kamu. Maka dari itu kamu harus bisa segera menyelesaikan masalah yang ada di tempat kerja kamu. Ciptakan kembali situasi yang kondusif di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua, masalah emosi. Masalah emosi memang terkadang masih menjadi sebuah kelemahan utama buat kamu yang punya zodiak Leo. Karena apa? Terkadang kamu ini kurang begitu pandai di dalam manajemen sebuah emosional. Dan yang ketiga adalah masalah
keuangan. Masalah keuangan di sini karena sepertinya kamu punya banyak sekali tanggung jawab sehingga kamu terlalu mengabaikan diri kamu sendiri dalam masalah keuangan, sehingga lebih baik keluarga kamu tercukupi secara keuangan tetapi diri kamu agak sedikit kekurangan di dalam masalah keuangan. Dan masalah hubungan asmara walaupun cukup baik tetapi karena kamu manajemen emosinya tadi buruk, maka seakan-akan membuat hubungan asmara kamu ini di dalam sebuah permasalahan yang sebenarnya masalah itu tidak harus dipermasalahkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The High Priestess. Di sini hampir sama dengan Aries, tetapi di sini kamu ada sisi negatifnya sedikit. Artinya apa? Di sini salah satu kunci kebahagiaan kamu adalah ketika kamu bisa bertanggung jawab terhadap pilihan hidup kamu. Artinya apa? Virgo juga hampir sama dengan Aries tadi, mendambakan sebuah kebebasan. Tetapi di sini kebebasan kamu itu terletak terhadap diri kamu sendiri, bukan terletak kepada pasangan kamu. Artinya apa? Di sini kamu yang harus bisa membebaskan diri kamu. Nah, karena apa? Karena sejauh ini buat kamu yang punya zodiak Virgo, yang terlalu mengekang diri kamu itu adalah diri kamu sendiri. Jadi kamu harus bisa membebaskan diri kamu terhadap diri kamu sendiri. Nah, paham nggak? Artinya memang selama ini yang membebani kamu itu adalah pikiran-pikiran kamu. Yang membebani kamu adalah suatu rencana-rencana kamu yang sepertinya kamu tidak bisa melakukan. Oleh karena itu usahakan lepaskan semua beban itu dan bebaskan diri kamu. Karena apa? Salah satu kunci yang akan membuat kamu bahagia adalah ketika kamu bisa bertanggung jawab terhadap pilihan hidup yang saat ini sedang kamu jalani. Dan ketika kamu membuat sebuah pilihan yang tepat, maka kamu harus bersyukur terhadap pilihan itu. Dan ketika pilihan hidup kamu itu membebani kamu, ya maka kamu harus melepaskan beban tersebut. Jangan sampai kamu malah menyimpan beban itu terlalu lama dan malah menghambat langkah kamu di dalam melakukan segala bentuk aktivitas, terutama di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 ini. Nah, di hari Jumat ini untuk masalah keuangan memang sedang berada dalam sebuah proses perjuangan, proses memperjuangkan bagaimana pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, karena memang beberapa hari terakhir ini kamu sangat bekerja keras sekali dan lebih terfokus di dalam sebuah pencarian rezeki. Nah, urusan pekerjaan pun juga sepertinya di hari Jumat ini walaupun berombak-ombak, walaupun ada banyak sekali kendala, tetapi di sini kamu tetap survive. Karena apa? Kamu menyadari bahwa kehidupan ini adalah tanggung jawab kamu, apapun hambatannya, apapun resikonya, di sini sepertinya kamu siap untuk menghadapi itu semua. Dan daripada sisi hubungan asmara, di sini kamu lebih berpikir simpel. Artinya apa? Kalau pasangan kamu ingin hubungan yang adem ayem, ya kamu akan adem ayem. Tetapi kalau pasangan kamu mulai menampakkan mencari masalah, di sini kamu lebih memilih diam. Karena apa? Kamu lebih terfokus untuk menyelesaikan pekerjaan kamu yang berkaitan erat dengan rezeki kamu daripada malah mengurusi hubungan asmara yang sepertinya kalau ada keributan itu selalu dibesar-besarkan oleh pasangan kamu. Dan di hari Jumat ini sebenarnya bisa dikatakan 60% Virgo dalam kondisi yang cukup baik, walaupun ada hambatan tapi Virgo bisa menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The Temperance dan kemudian di sini ada kartu The World, hampir sama dengan Leo. Di sini lebih kepada sisi emosional kamu. Kenapa saya katakan lebih kepada sisi emosional kamu? Karena walaupun di tanggal 17 Agustus kemarin kita sudah merayakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi buat kamu yang punya zodiak Libra, sini sepertinya kamu belum bisa merdeka menjadi diri kamu sendiri. Kenapa kok Libra belum bisa merdeka terhadap dirinya sendiri? Karena yang pertama, ada rasa kekhawatiran yang cukup serius. Artinya apa? Kamu ini nggak tahu kenapa kok selalu mengedepankan prasangka yang buruk, selalu punya rasa kekhawatiran yang berlebihan, rasa kecemasan yang berlebihan, rasa insecure terhadap tekanan, sehingga hal ini malah menghambat langkah kamu di beberapa hari kemudian dan bahkan di beberapa hari yang lalu. Sebenarnya hambatan ini harus bisa kamu kendalikan. Kalau kamu bisa mengendalikan hambatan ini, ya maka dunia ini akan menjadi milik kamu gitu loh. Nah, tetapi di sini hambatannya adalah kamu masih belum bisa merdeka terhadap diri kamu sendiri. Merdeka secara keuangan aja kamu masih belum bisa. Sehingga apa yang muncul di hari Jumat ini ada rasa kecemasan, ada rasa kekhawatiran, dan ada rasa insecure. Dan kamu sepertinya merasa di hari Jumat ini kamu sedang berusaha keras memang untuk meringankan beban
meringankan tekanan yang saat ini sedang kamu rasakan. Dan memang ketika kamu berusaha keras untuk meringankan beban, meringankan tekanan yang saat ini kamu rasakan perlu perjuangan yang ekstra keras. Tetapi di sini sepertinya untuk kamu meringankan beban tidak ada orang lain yang mendukung kamu. Jadi mau tidak mau di dalam meringankan beban masalah kamu itu berusaha sendirian untuk menyelesaikan masalah kamu, meringankan beban masalah kamu dan berusaha untuk bisa menutup masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan hal ini nggak apa-apa. Bisa dikatakan kamu sebagai single fighter, kamu harus punya sebuah keyakinan bahwa itu semua bisa kamu selesaikan. Dan di hari Jumat ini nggak ada salahnya The Temperance, kamu menyeimbangkan kondisi emosional kamu terlebih dahulu supaya tidak menciptakan suatu energi negatif yang ada di dalam diri kamu. Lebih banyak beribadah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kamu ada sebuah ketenangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Dan ketika kamu dekat dengan Tuhan, tentunya rasa kekhawatiran, rasa kecemasan, rasa insecure itu bisa dikendalikan. Dan hal itu hal yang paling penting yang seharusnya bisa kamu lakukan terutama di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 ini. Untuk urusan pekerjaan dan keuangan masih termasuk di dalam hal-hal yang kamu khawatirkan. Dan untuk masalah hubungan asmara sepertinya ada baiknya kalau kamu agak menjaga jarak terlebih dahulu dengan pasangan. Menjaga jarak bukan berarti meninggalkan, tetapi menjaga jarak karena masih ada urgensi yang lebih penting yang harus kamu selesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Wands. Buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini memang kamu punya sebuah effort yang sangat luar biasa, kamu punya sebuah usaha yang sangat luar biasa. Di sini kamu sangat bekerja keras, sangat bertanggung jawab, sangat yakin dengan apa yang menjadi keyakinan kamu. Walaupun memang terkadang di dalam kehidupan zodiak Scorpio kamu terlalu peduli dengan perkataan dan harapan orang lain. Sehingga apa? Sehingga orang lain jadi seakan-akan menekan diri kamu sendiri. Nah, padahal kita hidup itu atas apa yang menjadikan diri kita sendiri, bukan atas penilaian orang lain. Nah, di sini yang menjadi kelemahan buat kamu yang punya zodiak Scorpio adalah kamu selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, selalu peduli dengan perkataan dan harapan daripada orang lain. Dan hal ini sepertinya yang membuat kamu itu mendorong tanggung jawab kamu itu lebih berat lagi. Karena apa? Karena di sini ada omongan orang lain yang terlalu kamu perhatikan, ada ekspektasi daripada orang lain yang kamu perhatikan, sehingga hal ini cukup membebani yang ada di dalam diri kamu. Walaupun pada kenyataannya kamu bisa mengatasi ini semua, tetapi kan kamu agak cenderung capek, agak cenderung lelah. Karena apa? Karena kamu hidup berdasarkan penilaian orang lain. Jadi hal ini harus bisa kamu hilangkan. Jangan terlalu sering lah yang namanya mempedulikan omongan-omongan orang lain. Karena apa? Orang lain itu hanya bisa menilai, hanya bisa memberikan kita komentar tanpa tahu usaha apa yang kita lakukan di dalam diri kita. Karena sejatinya apa yang kita lakukan itu diri kita sendiri yang tahu, bukan atas orang lain. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi, terutama di dalam kehidupan kamu dalam bekerja maupun di dalam bersosial. Kemudian yang kedua, untuk masalah keuangan di situ ada kartu King of Wands. Artinya untuk masalah keuangan sebenarnya tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan ya. Karena apa? Karena masalah keuangan di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 ini bisa dikatakan untuk masalah keuangan kamu berada dalam kondisi yang cukup lancar. Artinya walaupun kadang pemasukan itu seret, tetapi setidaknya masih ada sedikit pemasukan. Sehingga di sini bisa dikatakan di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 kondisi keuangan kamu berada dalam kondisi yang masih cukup menetes. Walaupun tidak mengalir tetapi setidaknya menetes. Lama-lama itu nanti juga akan menjadi banyak dan hal itu harus bisa kamu syukuri. Kemudian untuk masalah hubungan asmara di hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 antara kamu dengan pasangan kamu sebenarnya tidak terlalu ada sebuah masalah ya. Artinya di hari Jumat, hari Sabtu dan di hari Minggu nanti hubungan asmara kamu dalam kondisi yang cukup datar-datar aja, tidak terlalu ada masalah dan juga tidak ada sesuatu yang berlebihan. Sehingga bisa dikatakan hubungan asmara kamu cukup flat sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020 nanti. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius terakhir di hari Jumat ini ada The Hierophant dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Artinya apa? Artinya yang pertama yang harus kamu sadari adalah kamu harus mencari tahu kunci di dalam kehidupan kamu.
Nah, kunci di dalam kehidupan kamu ini yang pertama adalah kamu harus memberikan waktu untuk diri kamu itu berkembang. Kamu harus memberikan waktu terhadap diri kamu itu untuk memberikan sebuah kesempatan terhadap diri kamu untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ketika di beberapa hari yang lalu, di beberapa minggu yang lalu, kamu sudah membuat sebuah keputusan, sudah membuat sebuah konsekuensi, dan siap dengan segala bentuk resiko yang kamu ambil, maka di sini yang harus kamu lakukan adalah kamu memberikan waktu. Semua tidak ada yang instan. Semua tidak ada yang cepat, semua ada prosesnya, dan di sini kamu harus percaya terhadap waktu untuk memberikan diri kamu itu sebuah ruang untuk bertumbuh, memberikan kesempatan untuk diri kamu itu berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan memang ketika menghadapi proses itu, up and down di dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang wajar. Naik turun di dalam sebuah kehidupan itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau di bulan Juli yang lalu, grafis kamu itu naik stabil. Kemudian di bulan Agustus ini memang agak sedikit seperti ini, naik turun seperti itu. Dan itu memang harus kamu sadari bahwa naik turun di dalamnya sebuah kehidupan itu adalah sesuatu yang harus kamu alami. Dan ingat, kamu harus tentunya tahu apa yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Ketika kamu itu tahu apa yang terbaik untuk diri kamu sendiri, maka kamu tentunya akan mencari kunci yang terbaik yang harus kamu lakukan. Dan di sini sepertinya urusan pekerjaan, urusan usaha, kamu tahu kuncinya. Sekarang tinggal kamu mau segera lakukan atau masih kamu tahan. Lakukan sekarang atau kamu tahan. Nah, ini semua tergantung kepada diri kamu. Kamu sudah melakukan yang terbaik, sekarang kamu hanya tinggal menunggu hasilnya. Dan hasilnya ini mau kamu jemput sekarang atau mau kamu jemput nanti. Kemudian untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan sebenarnya ya di hari Jumat ini berada dalam kondisi yang cukup stabil. Dalam kondisi yang cukup lancar, tidak terlalu ada masalah. Tidak terlalu ada tekanan. Tetapi di sini memang nggak tahu kenapa kamu itu seakan-akan bingung dengan kondisi keuangan kamu. Ini mau gimana gitu loh. Mau digunakan untuk apa? Jadi seperti itu. Kemudian untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, sebenarnya di hari Jumat ini antara kamu dengan pasangan tidak terlalu ada sebuah masalah yang cukup serius ya. Artinya baik kamu dengan pasangan kamu itu di hari Jumat ini masih sama-sama mengayomi, masih sama-sama bisa memahami, dan ketika ada kesalahan pun masalah-masalah yang kecil aja sehingga masih bisa ditolerir satu sama lain, sehingga nggak terlalu ada sebuah masalah yang saling beradu argumentasi, kritik dan sebagainya. Jadi di sini secara keseluruhan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius 69% dalam kondisi yang cukup baik untuk hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 ini. Oke, selesai sudah ramalan zodiak hari ini untuk hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 ini. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Kalau ini ada sisi yang positif ya dijadikan suatu suatu hal yang referensi. Ketika ada sesuatu hal yang negatif ya jadikan suatu kehati-hatian. Karena resonate tidak resonate semua kan tergantung kepada moon and rising kamu. Jadi seperti itu. Kemudian buat yang mau bertanya ya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan memberikan jawaban di komentar. Dan yang mau lebih private lagi bisa hubungi Facebook fanspage Zodiak Harian atau di Instagram @ramalan_zodiak. Kemudian yang sudah punya nomor WhatsApp saya bisa langsung kirim WhatsApp saya, jangan telepon ya, tapi chat terlebih dahulu supaya saya tahu ini WhatsApp dari siapa. Oke? Sekian dari saya, sampai ketemu di video yang berikutnya. Dan ingat, buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean-updatean yang kami update setiap hari di channel Zodiak Harian. Oke? Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangasuti, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.